Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ridwan ME selaku pengampu mata kuliah manajemen UMKM, dan tak lupa teman-teman yang berbahagia, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya Atika Rohmawati, yang kedua Siti Mahbubah, yang ketiga Munihatul Hariroh, dan yang keempat yaitu Rica Fitriani akan membahas materi mengenai industri kreatif dan perizinan. Langsung saja kita ke pembahasan yang pertama, yaitu mengenai pengertian industri kreatif itu sendiri. Di sini, industri diartikan sebagai bidang yang menggunakan keterampilan, ketekunan kerja, serta penggunaan alat-alat di bidang kreatif. Industri kreatif dapat diartikan sebagai kumpulan aktivitas ekonomi yang terkait dengan penciptaan atau penggunaan alat-alat di bidang kreatif itu sendiri. Menurut Departemen Perdagangan Republik Indonesia, industri kreatif adalah industri yang berasal dari pemanfaatan kreativitas, keterampilan, bakat individu untuk menciptakan kesejahteraan dan lapangan pekerjaan dengan menghasilkan dan memberdayakan daya kreasi serta daya cipta individu tersebut. Sejalan dengan berkembangnya ekonomi kreatif, kenyataannya dalam sejarah membuktikan bahwa ekonomi kreatiflah yang mencakup industri kreatif telah memberikan kontribusi nyata bagi perkembangan perekonomian di sejumlah negara. Baik, di sini saya akan melanjutkan poin kedua, yaitu peluang dan tantangan industri kreatif. Yang pertama yaitu peluang industri kreatif. Keragaman sosiokultural dapat menjadi sumber inspirasi yang tidak pernah kering. Di mana-mana kita dapat melihat bahwa masyarakat lokal maupun internasional akan tertarik apabila menonton pagelaran budaya. Usaha-usaha pemanfaatan kearifan serta warisan budaya Indonesia perlu perhatian dan kerjasama antara pemerintah dengan pelaku-pelaku industri kreatif, sehingga warisan budaya tradisional bangsa Indonesia dapat terlestarikan dengan menjadi kebanggaan nasional. Yang kedua yaitu tantangan industri kreatif. Sektor pendidikan harus memperhatikan kurikulum yang berorientasi pada kreativitas dan pembentukan jiwa kewirausahaan. Lembaga pendidikan seharusnya mengarah kepada sistem pendidikan yang dapat menciptakan, yaitu pertama, kompetensi yang kompetitif, yang kedua yaitu inteligensi multidimensi. Poin yang C yaitu pilar perkembangan industri kreatif. Ada 5 pilar untuk meningkatkan pengembangan industri kreatif, yaitu yang pertama industri, yang kedua teknologi, yang ketiga yaitu sumber daya, yang keempat institusi, yang terakhir yaitu lembaga intermediasi keuangan. Baik, yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya akan melanjutkan presentasi dari Mahbubah. Poin D, sektor-sektor industri kreatif di Indonesia. Yang pertama, sektor periklanan. Subsektornya proses kreasi, produksi, dan distribusi. Sektor arsitektur, subsektornya desain bangunan, pengawasan konstruksi, dan perencanaan kota. Sektor pasar barang seni, subsektornya barang unik dan langka, serta memiliki nilai estetika seni. Sektor yang keempat, subsektornya batu berharga, serat alam maupun buatan, kulit, rotan mau bambu, kayu, logam, kayu, kaca, porselin, kain, marmer, tanah liat, dan kapur. Yang kelima, sektor desain. Subsektornya desain grafis, desain interior, desain produk, dan desain industri. Yang keenam, sektor fashion. Yang ketujuh, sektor video, film, dan fotografi. Yang kedelapan, sektor permainan interaktif. Yang kesembilan, sektor musik. Yang kesepuluh, sektor seni pertunjukan, sektor penerbitan dan percetakan, dan yang terakhir, sektor layanan komputer dan piranti lunak. Poin E, pengertian perizinan. Peraturan dan penerapan hukum pada izin usaha mikro dan kecil bertujuan untuk menciptakan ketertiban serta kepastian hukum dan memperlancar pembangunan di bidang usaha mikro dan kecil. Untuk itu, yang berkaitan dengan usaha mikro dan kecil sangat penting untuk diperhatikan, dipahami serta dilaksanakan
guna meningkatkan dan mengembangkan perekonomian masyarakat melalui kegiatan usaha mikro dan kecil. Maka perlu adanya akses yang sederhana, mudah, dan cepat dalam proses perizinan sebagai legalitas hukum untuk mendapatkan kepastian dan perlindungan dalam berusaha. Perizinan adalah salah satu bentuk pelaksanaan fungsi peraturan dan bersifat pengendalian yang dimiliki oleh pemerintah terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat. Perizinan dapat berbentuk pendaftaran, rekomendasi, sertifikasi, penentuan kuota, dan izin untuk melakukan sesuatu usaha yang biasanya harus dimiliki atau diperoleh suatu organisasi perusahaan atau seseorang sebelum yang bersangkutan dapat melakukan suatu kegiatan atau tindakan. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ica Fitriani. Selanjutnya poin F, unsur-unsur perizinan. Yang pertama yaitu wewenang. Dengan kata lain, setiap tindakan hukum pemerintahan, baik dalam menjalankan fungsi pengaturan maupun fungsi pelayanan, harus berdasarkan wewenang yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan yang kedua yaitu izin sebagai bentuk ketetapan. Ketetapan ini merupakan ujung tombak dari instrumen hukum dalam penyelenggaraan pemerintah atau sebagai norma hukum. Sedangkan yang ketiga yaitu proses dan prosedur. Proses dan prosedur perizinan dapat meliputi prosedur pelayanan perizinan. Sedangkan yang keempat yaitu persyaratan. Persyaratan merupakan hal yang harus dipenuhi oleh pemohon untuk memperoleh izin yang dimohonkan, dapat berupa dokumen-dokumen maupun surat-surat. Sedangkan yang kelima yaitu waktu penyelesaian izin. Waktu harus ditentukan oleh instansi yang bersangkutan, ditetapkan sejak saat pengajuan pemohonan sampai dengan penyelesaian pelayanan. Sedangkan yang keenam yaitu biaya perizinan. Biaya perizinan, rincian itu harus jelas untuk setiap perizinan, ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan ketujuh pengawasan penyelenggaraan izin. Sedangkan yang ke-8 yaitu pelayanan sebagai pelayanan, pengaduan, dan sengketa. Pengaduan sendiri yaitu sebagai sumber perbaikan pelayanan perizinan, maka pengaduan ini sendiri harus dikelola dengan baik dan benar. Sedangkan sengketa sendiri yaitu apabila penyelesaian pengaduan tersebut oleh pemohon atau pihak yang dirugikan akibat dikeluarkannya izin, maka dapat dilakukan melalui penyelesaian jalur hukum. Sedangkan yang ke-9 yaitu sanksi. Disebutkan secara jelas terkait dengan unsur yang akan diberi sanksi, jangka waktu, pengenaan waktu disebutkan, dan mekanisme pengguguran sanksi. Sedangkan yang terakhir hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban atau pemohon dan instansi pemberi izin harus tertuang dalam regulasi dan deregulasi perizinan di Indonesia, yaitu tertulis dengan jelas seimbang antara pihak. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata atau kurang dalam menjawab, kami mohon maaf dan terima kasih kepada Bapak dosen yang telah menambahkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.